Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Kami ada di Hotel Losari Sunset Road, Bali, bersama dengan rekan advokat saya, teman advokat yaitu Frankie Manalu yang lagi berenang. Iya, oke siap. Ini Hotel Losari. Oke, jadi saya membuat TikTok di sini untuk membahas tentang statement daripada anggota DPR RI, kalau saya tidak salah dari Partai Golkar, yang juga orang Batak, yang menyatakan bahwa tidak ada hak masyarakat orang Batak untuk meminta tutup TPL. Di sini kita minta statement daripada teman advokat saya, Frankie Manalu, tentang pernyataan daripada anggota DPR RI yang dari Partai Golkar yang menyatakan tidak ada hak masyarakat untuk meminta tutup TPL. Ini kita minta ya, Bapak Frankie, apa statementnya Pak tentang pernyataan DPR RI yang dari Partai Golkar? Salam sehat. Ya. Saya sampaikan atas nama aktivis muda Tapanuli, Frankie Manalu, turut berduka prihatin dengan saudara kita yang di Aceh, Padang, Sumatera Utara, secara khusus yang mereka mengalami musibah tanah longsor yang diakibatkan sama-sama kita ketahui masalah kayu. Banyak yang terjadi sudah di Tanah Batak secara khusus, tanpa menekankan atau meninggalkan saudara kita yang di Padang sama yang di Aceh. Secara khusus kita sorotin, kita senter masalah di Toba. Mulai 20-30 tahun, mulai dari Porsea sampai ke Toba Pub, Indorayon, ke Toba Pub sampai saat ini. Satu yang dirindukan orang Batak adalah bagaimana itu tutup. Namun banyak juga orang Batak mempunyai harapan anaknya kerja di situ atau menjadi bagian tak terpisahkan daripada TPL itu. Jadi Batak sebenarnya saat ini distorsi antara menginginkan itu tutup dan antara anaknya kepingin atau keluarganya yang kerja di situ. Tapi jangan dimanfaatkan distorsi itu menjadi penegasan bahwa Batak secara menyeluruh berharap TPL itu tetap ada. Secara khusus saya menyatakan TPL itu harus tutup. Karena apa? Tidak ada terpikirkan orang Batak dari leluhur bahwa penebangan kayu itu adalah hal yang lumrah atau disetujui daripada leluhur. Tidak. Bahkan leluhur menginginkan anak-anak cucunya kita ini mewarisi kekayaan alam itu dengan menjaganya, bukan menebangnya atau mengundulinya. Kalau ada yang berpikiran dengan mengundulin itu adalah menjaga kebatakan atau menjaga budaya Batak atau menjaga alam Batak, dia sudah berpikiran tidak waras. Karena apa? Justru dengan menggunduli hutan yang ada di tanah Batak, kebatakan itu dipertanyakan di diri dia. Jadi pernyataan anggota DPR dari Partai Golkar tidak ada hak masyarakat untuk menutup TPL itu benar atau salah? Kalau pernyataan itu diucapkan seorang Batak, kita dapat pastikan itulah kemampuan dan kapasitas dia karena dia punya kepentingan atas TPL itu. Tapi bagi kita yang tidak ada kepentingan dengan TPL itu, kita sangat menyayangkan itu dan kita anggap adalah penyesatan berpikir orang Batak. Jadi statement terakhir Pak kepada anggota DPR dari Partai Golkar apa? Saya mengutip kata daripada pejabat publik Indonesia ini, tobat nasuha lah ya. Lebih baguslah Anda melakukan tobat nasuha juga atau introspeksi, refleksi diri. Lihat teman-teman saudara kita yang tertimpa musibah gara-gara kebanjiran dengan longsor dengan hutan gundulnya tadi. Introspeksilah untuk di situ. Jangan banyak berbicara, jangan banyak berstatement kalau memang nggak bisa membantu masyarakat itu. Bro, Salam sehat, salam waras. Terima kasih ya Pak. Nah, kepada anggota DPR RI dari Partai Golkar, ya, Anda menyatakan tidak ada hak masyarakat untuk meminta TPL tutup, Anda harus tobat nasuha, ya. Sudah bisa saya pastikan
bahwa Anda memiliki kepentingan juga terhadap TPL. Pola pikir Anda luar biasa. Bagaimana mungkin Anda mewakili daripada rakyat Sumatera Utara, khususnya Anda juga adalah suku Batak dari Partai Golkar. Anda tega-teganya mengatakan tidak ada hak masyarakat untuk meminta menutup TPL. Saya mau sampaikan sekali lagi kepada Anda, ya. Indonesia itu ada tahun 1945. Apa Anda tahu? Indonesia ada tahun 1945. Apa Anda sudah lahir? Ya. Waktu masa penjajahan Belanda, Tapanuli itu sudah memiliki presiden, namanya Residen Tapanuli. Masa penjajahan Belanda tidak ada pembabatan liar yang masif di daerah Tapanuli. Ya, saya ingatkan sekali lagi kepada Anda. Ya, kalau Anda lupa tentang sejarahnya, silakan baca buku. Jadi kepentingan Anda untuk menyampaikan itu, jangan lukain hati masyarakat. Kalau Anda tidak peduli dengan hutan di Tapanuli, simpan aja di hati Anda dan pikiran Anda. Nggak usah Anda menyampaikan. Ya, Anda bukan perwakilan kami. Ya, kalau seperti itu pernyataan Anda. Dan kita kepada orang-orang Batak, ya, saya mau sampaikan sekali lagi di sini. Saya minta kita harus bersatu, masyarakat bersatu. Jangan kasih poin kepada TPL. Karena mereka kan sudah 40 tahun merambah hutan kita. Yang dimana hasil hutan itu tidak setimpal dengan apa yang diberikan kepada masyarakat kita. Kalau memang setimpal, kenapa pembangunan di daerah Tapanuli sangat-sangat lambat? Pembangunan di Tapanuli itu agak sedikit cepat ketika masa Bapak Jokowi. Masa Bapak Jokowi kan hanya 10 tahun. Selama ini TPL sudah ada 40 tahun kemana? Dan sekarang gimana? Jadi untuk itu, kepada anggota-anggota DPR yang berasal dari suku Batak, baik anggota-anggota DPD, Anda sebaiknya diam saja, nggak usah banyak bicara. Jangan Anda menyakiti hati kami masyarakat Batak, yang dimana posisi kami sekarang, hutan kami gundul. Hutan kami gundul. Akibat gundul itu terjadilah longsor, banjir, dan banyak memakan korban jiwa. Lihat di desa Gorogoa di Tapsel sana, bagaimana mungkin ada desa di bawah, di atas gunung itu ada beberapa penambangan. Jelaslah ketika hujan turun lebat, tanah terkikis, hutan gundul, ya yang dari atas jatuh ke bawah. Mana mungkin dari bawah jatuh ke atas. Lihat itu desa Gorogoa hilang. Hah? Bapak anggota DPR, Anda lihat nggak di desa Tapsel Gorogoa sana dan banyak desa-desa yang lainnya. Jadi logika kita jangan dibuat jadi logika orang yang tidak sekolah. Malu saya kalau kita logika seperti itu. Kita data BPJS menyatakan bahwa orang Batak adalah penyumbang sarjana terbanyak di Indonesia. Tapi faktanya daerah orang Batak dikerjain sama orang-orang yang menabang kayu. Bagaimana mungkin penduduk masyarakat di Tapanuli itu banyak tinggal di pinggir jalan. Kalau kita mau keliling dari Tapu, Tapsel, Tapteng, itu banyak masyarakat desa-desa yang tinggal di pinggir jalan, di lereng-lereng bukit, di lereng-lereng gunung. Jadi ketika dia di atas digundulin, ya, digundulin akibat penambangan ataupun penebangan hutan atau pergantian jadi hutan jadi sawit, sudah pastilah ketika hujan deras 1, 2 hari, 3 hari, jadi tidak ada lagi yang menahan air itu, tidak ada lagi menahan air, sehingga longsorlah jatuh ke bawah. Makanya banyaklah korban nyawa, rumah hilang, terjadilah kayu banyak dari atas ke bawah dan menghilangkan nyawa. Jadi Bapak anggota DPR, ya, Anda dan Tuhan yang tahu Anda siapa. Kalau saya kenal Anda karena saya lahir di kota Medan, Anda berkarir mulai di Medan. Kalau logika saya sebenarnya Anda tidak begitu bagus untuk jadi anggota DPR. Tapi ya karena rakyat memilih Anda, itu hak Anda. Tapi saya hanya minta Anda jangan melukain hati masyarakat orang Batak. Salam cerdas dari saya, Trinok Fernando Senturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!